Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutia, NPM S1D018046. Saya dari kelas B Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal perusahaan. Terdapat jenis-jenis modal perusahaan. Jenis modal perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu modal asing atau hutang dan modal sendiri. Modal asing terbagi menjadi tiga, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdapat tiga, yaitu modal saham, cadangan, dan keuntungan. Modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang kewajiban bagi perusahaan. Hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam modal asing jangka pendek adalah rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kredit dari penjual atau trade credit yaitu kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Yang ketiga, kredit dari pembeli, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli dari pemasok atau supplier. Selanjutnya, kredit wesel, yaitu surat pengakuan hutang, kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Yang kedua, ada hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetapi selama suatu periode tertentu. Misalkan, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Term loan dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Sedangkan leasing merupakan persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Yang ketiga ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau ekspansi atau modernisasi dari perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut. Meliputi jumlah yang besar. Terdapat beberapa hutang jangka panjang, misalnya pinjaman obligasi, di mana pinjaman tersebut pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Selama pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Yang kedua ada pinjaman hipotek, di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Selanjutnya ada modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, antara lain dari pengambilan bagian, peserta, atau pemilik perusahaan langsung. Modal sendiri yang berasal dari sumber internal ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri diantaranya yaitu
Ada cadangan, modal saham, dan laba ditahan. Cadangan dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum. Modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Jenis-jenis saham diantaranya saham biasa, common stock, saham preferred stock, dan saham kumulatif preference atau kumulatif preference stock. Yang terakhir yaitu ada laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adanya laba yang memperbesar laba ditahan yang berarti akan memperbesar modal sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Selanjutnya ada sumber modal. Sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal meliputi bank, supplier, perusahaan leasing, dan pasar modal. Sedangkan modal internal meliputi keuntungan yang ditahan dan penyusutan. Selanjutnya ada struktur modal. Struktur kekayaan atau finansial struktur adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur finansial adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah sendiri. Selanjutnya modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Terdapat 3 konsep modal, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Di mana konsep kuantitatif merupakan konsep yang menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Modal kerja sama dengan total L dikurang total HL. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semua dana itu menghasilkan laba periode. Selanjutnya ada pentingnya modal kerja. Yang pertama, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Yang kelima, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Terdapat manfaat modal kerja, yaitu yang pertama, mempermudah pendirian perusahaan. Salah satu kesulitan pendiri usaha baru adalah adanya kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya modal ventura, kendala dapat dihilangkan.
Membantu perkembangan perusahaan. Perusahaan yang sedang mengadakan ekspansi membutuhkan dana yang besar dan dana ini tidak selalu tersedia secara cukup. Modal ventura dapat mengatasi kesulitan ini dengan keikutsertaannya dalam permodalan perusahaan. Meningkatkan investasi. Dalam sebuah ekonomi yang sedang berkembang sangat dibutuhkan investasi. Dengan adanya pendirian usaha yang baru yang dipermudah oleh modal ventura, tingkat investasi akan meningkat. Memperlancar alih teknologi. Teknologi yang dimiliki perusahaan belum tentu teknologi yang terbaik, sementara untuk memperoleh teknologi yang terbaik tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Modal ventura berfungsi membantu mendapatkan teknologi tersebut dengan memberikan suntikan dana bagi perusahaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.